Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami Penyuluh Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo. Hari ini kami kedatangan tamu yang istimewa, yaitu Abah Kholik kalau memanggilnya orang-orang itu. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Pak. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat, Abah Nana. Alhamdulillah. Hari ini kita akan bahas apa ini, Abah Kholik? Insya Allah kita akan bahas tema tentang bakti kepada kedua orang tua. Mengingat pentingnya bakti kita sebagai seorang anak yang lahir di dunia ini bukan dari batu dan lain sebagainya, melainkan ada peran orang tua. Apalagi kita dari kecil dibesarkan dengan kasih sayang dan perjuangan orang tua, maka sudah selayaknya kita membahas itu supaya generasi-generasi kita, generasi milenial ini tahu tentang pentingnya bakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua, birrul walidain gitu, Ustaz. Iya, Alhamdulillahirabbil alamin. Iya. Masih di podcast IPARI, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo. Silakan memaparkan apa yang menjadi pembahasan kita kali ini. Abah Kholik, monggo seluas-luasnya, se-enjoy-enjoynya. Monggo, silakan, monggo. Yeah. Adapun berbakti kepada orang tua itu bukan cuma perintah dari Rasul kita, tapi juga perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita menjadi anak yang berbakti dan baik, dan supaya akhlak kita terjaga ketika kita menghadapi orang tua kita. Dan Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma liyablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma wa la taqul lahumā uffi wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Wa qadara rabbuka, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Itu adalah perintah Allah. Makanya orang-orang tua dulu itu senantiasa mengajarkan kepada anak-anaknya istilah bahasa Jawanya kromo inggil nih. Jadi etika dalam berbicara dengan orang yang lebih tua, apalagi terhadap orang tua, dari perkataan saja dahulu sudah ditata sedemikian rupa supaya supaya anak bisa membedakan ada kalanya ketika ngomong dengan orang tua dan manakala ketika ngomong dengan teman-temannya, sehingga tidak asal ngomong saja. Makanya kita ditekankan oleh Allah supaya kita senantiasa mengedepankan akhlak dalam perkataan, akhlak dalam sikap dan perbuatan kita dalam melayani orang tua kita. Dan ini juga pernah dicontohkan sebuah kisah inspiratif dari Uwais Al-Qarni. Beliau adalah seorang yang tidak terpandang di kampungnya, bahkan semua orang tidak menganggap dia itu siapa-siapa, karena memang beliau bukan siapa-siapa, tapi bakti beliau kepada kedua orang tuanya, terutama keinginannya untuk melaksanakan kemauan ibunya, untuk mewujudkan kemauan ibunya untuk haji ke Baitullah Mekah. Beliau persiapkan sedemikian rupa sehingga beliau yang lahir dari Yaman, yang jauh dari kota Mekah, dan lahir pada abad
594 Masehi dan meninggal pada tahun 657 Masehi. Beliau punya karunia yang besar dan sebagai contoh inspiratif seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Mereka menempuh jarak yang begitu jauh dari Yaman ke Mekah, Baitullah Mekah untuk melaksanakan ibadah haji, dan mereka, Uwais Al-Qarni ini menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah. Saking inspiratifnya maka beliau dikisahkan atau disebutkan oleh Nabi mereka adalah orang ahli surga. Dan inspiratifnya lagi, ketika tidak ada orang-orang yang memperhatikan atau mengenali ketika beliau wafat, maka kaum langitlah yang mengantarkan ke tempat pemakaman terakhirnya. Begitu istimewanya, begitu Ustaz. Saking istimewanya gitu. Ya Allah, sampai Allah mengutus para malaikat untuk mengantarkan beliau ke liang lahat atau kuburnya. Masya Allah, luar biasa. Kalau ditarik zaman sekarang Ustaz ya, kalau zaman sekarang ini, bagaimana kondisi saat ini birrul walidainnya anak-anak sekarang itu gimana? Birrul walidaini kalau kita tarik kepada perilaku hidup kita sekarang, bagaimana kita senantiasa selalu sopan terhadap kedua orang tua dan berusaha untuk mewujudkan cita-cita kedua orang tua kita. Semisal orang tua kita mengharapkan kita menjadi anak yang baik dan berbakti, maka setidaknya itulah yang diwujudkan. Apalagi semisal orang tua menginginkan, mencita-citakan perjuangan apa untuk bisa diwujudkan, maka selayaknya kita sebagai anaknya harus senantiasa berusaha sekuat tenaga untuk mewujudkan cita-cita orang tua sebagaimana dicontohkan oleh Uwais Al-Qarni. Dan yang lebih penting lagi, bagaimana kejadian yang sekarang banyak terjadi ketika anak itu sudah sukses melupakan orang tuanya. Bukan cuma menelantarkan, ngapunten sangat ngapunten, bahkan menjadikan orang tuanya pembantu yang merawat anak, mencuci di rumah dengan alasan karena apa? Anak dan menantunya sibuk untuk urusan karir di luar. Sampai-sampai anak dan cucian masak yang mestinya harus diberikan kepada seorang pembantu, ternyata ngambil orang tuanya untuk menjadi penggantinya itu. Na'udzubillah min dzalik. Itu banyak hal yang terjadi bahkan tidak kita sadari. Alasannya pingin dekat dengan orang tua, pingin selalu melihat orang tua, tapi ketika dekat sama orang tua, ketika orang tua tinggal di rumahnya, banyak pekerjaan-pekerjaan yang mestinya ia kerjakan oleh dirinya, kalau tidak bisa mestinya menyuruh orang lain untuk mengurus itu semua, tapi diwakilkan kepada orang tua. Nyatanya jadi pembantu orang tua itu. Kebanyakan seperti itu. Dan juga ada kalau nggak salah di hadis itu, di antara tanda-tanda kiamat sudah dekat adalah ketika seorang wanita melahirkan tuannya. Dan insya Allah itu sangat relevan dengan keadaan seperti itu. Maka saya harap janganlah kita senantiasa memperlakukan orang tua kita seperti itu. Hendaklah jaga perasaannya, jaga omongan kita agar jangan sampai orang tua kita merasa tersinggung dengan omongan-omongan kita, dengan sikap-sikap kita. Sebab apa? Kebahagiaan kita di dunia, apalagi di akhirat, sangat ditentukan oleh kebahagiaan kita dalam menyikapi kita terhadap orang tua. Bagaimana orang tua bisa merasa senang, merasa nyaman dengan keberadaan kita, maka disitulah kebahagiaan kita akan kita raih, baik di dunia ini lebih-lebih di akhirat nanti.
Sebagaimana Nabi bersabda, ridhollah wa ridhol walidaini wa suhtullah wa suhtul walidaini. Ridhonya Allah itu tergantung kepada keridhonya kedua orang tua, dan murkanya Allah sangat tergantung kepada murkanya kedua orang tua. Demikian nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kalau kita sekarang itu birrul walidainnya itu Masya Allah cukup memperhatikan Ustaz untuk saat ini. Cukup sangat-sangat memperhatikan. Jadikan pembantu orang tuanya, naudzubillah min dzalik, nggih. Apalagi jadikan tukang cuci, kadang-kadang ngomong anak, masak dan lain sebagainya. Nah, kalau kita sebagai anak yang berbakti, mestinya hal itu semua dihindari. Lebih baik kita membayar pembantu kalau memang kita tidak ada waktu di rumah. Berapa sih membayar pembantu? Paling mentok 3 juta. Tapi kita bebas dari siksa neraka karena kita telah durhaka kepada kedua orang tua kita, dengan kita tidak menjadi anak yang baik, dengan kita melukai perasaan orang tua, menjadikan orang tua sebagai pembantu. Untuk penutup Ustaz, mungkin pesan moral panjenengan, silakan. Pesan saya terakhir, ingatlah bahwa kita hidup dan ada di dunia ini adalah berkat jerih payah dan perjuangan orang tua kita. Kalau kita ingat ketika ibu kita mengandung kita dalam 9 bulan, apalagi di usia kandungan yang begitu tua, 7 bulan ke atas, itu tidur miring susah, apalagi tidur mengkurep. Maka ketika ingat lagi perjuangan ketika melahirkan, bukan cuma darah yang dikeluarkan, bukan cuma taruhan sekedar sakit, tapi nyawa yang jadi taruhannya. Dan tidak jarang banyak wanita-wanita yang ketika melahirkan anak-anaknya banyak yang meninggal dunia. Maka kalau kita masih diberi keberuntungan oleh Allah, masih menjumpai kedua orang tua kita, berbuat baiklah sebaik-baiknya kepada kedua orang tua kita. Jangan sampai membantah, jangan sampai membentak, jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang bikin orang tua kita murka, bikin orang tua kita tersinggung. Jadilah anak yang berakhlakul karimah. Baik, para pemirsa dimanapun Anda berada, matur suwun sangat atas komen, subscribe, dan like di YouTube kami, di line kami, atau di IG, Facebook. Ya, silakan panjenengan bisa kunjungi kami di IG, Facebook, atau YouTube di channel kami. Demikian dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.